Guys, sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Loki Season 2 episode 2. Di end credit scene episode pertama kemarin, Sylvie terjebak di 1982 di McDonald. Ternyata ada satu orang yang ditugaskan untuk menangkap Sylvie, dan dia tahu itu Sylvie di mana. Dia bernama Brad atau X-15 kode petugasnya. Brad ini mencoba untuk kabur dari tugasnya karena memang kayaknya nangkep Sylvie itu susah ya. Kenapa Loki pengen banget ketemu sama Sylvie? Karena Sylvie ini dianggap sebagai penyebab atau orang yang bertanggung jawab utama atas apa yang dilihat di masa depan, kehancuran TVA. Sylvie ini sebenarnya di tahun itu sudah memiliki kehidupan baru yang tidak pengen lagi ikut campur sama urusan TVA, karena udah capek juga kali ya kabur-kaburan gitu ya dari penangkapan TVA gitu ya. Loki yang tertarik ke masa lalu dan masa depan. Masa lalu masa depan itu mencoba untuk melihat nih apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal besar itu akan terjadi. Ternyata dia melihat Sylvie itu ada di saat kehancuran TVA. TVA yang seharusnya menjaga secret timeline supaya tidak bercabang gitu ya, supaya tetap satu gitu, tidak ada multiverse istilahnya, membuat satu perjanjian kepada Brad untuk kalau dia memberitahu di mana Sylvie, dia akan diringankan lah, seperti itu kira-kira perjanjian, diringankan hukumannya atau dikembalikan ke kehidupan pada saat dia ditemukan. Sebenarnya Brad ini nggak mau ngomong karena dia itu ngerasa bahwa Sylvie sudah punya kehidupan baru yang tidak mau lagi ada hubungannya sama TVA. Tapi Sylvie ini menurut orang-orang di TVA, atau at least menurut Loki, berdasarkan apa yang dilihatnya di masa depan, adalah salah satu penghancur TVA. Sebenarnya tadi aku ulang lagi nih aku ngomongnya, aku pun sudah tahu bahwa Sylvie ini adalah sumber masalah dari season pertama sebenarnya gitu. Pada saat dia, mungkin Sylvie belum tahu bahwa dia adalah sumber masalah, tapi mereka berdua, Sylvie dan juga Loki, adalah God of Mischief atau dewa penipu yang membuat mereka sebenarnya adalah sumber masalah utama dari setiap apa yang terjadi di TVA. Apalagi Sylvie, dimana di timeline-nya itu dia adalah orang yang seharusnya tidak lahir, dimana kalau dia lahir maka keluarga atau Thor dan juga keluarganya Odin di versinya akan hancur gitu ya. Nah, bisa jadi apa yang dilihat Loki di masa depan ini benar gitu. Dia berusaha untuk mencari Sylvie. Mungkin kita ketahuinya bahwa di awal-awal dia bucin aja gitu ya, tapi memang Sylvie adalah salah satu orang yang bertanggung jawab. Dan aku ngelihat di episode ini kenapa dia akhirnya tidak mau bertanggung jawab atau
menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas hancurnya TVA. Dia tuh sakit hati sama TVA gitu ya. Nangkep-nangkepin orang yang mungkin ya melanggar ketentuan waktu, tapi dia itu menurut dia adalah orang-orang itu tidak bersalah karena dia mungkin kita nggak mengharapkan untuk lahir di timeline tersebut dan menjadi seorang penghancur kali ya gitu. Orang-orang yang menghancurkan dunia tersebut dengan berpura-pura atau muncul di secret timeline yang salah seperti X-15 ini sebenarnya yang tugasnya dalam menangkap Sylvie tapi dia malah kabur dari tugasnya. Nah itu justru mungkin bukan kemauan dia, tapi maksudnya adalah ketika itu yang terjadi maka TVA harus menangkap, dan menurut Sylvie mungkin mereka ini nggak bersalah, sama sekali tidak bersalah gitu, karena memang mereka tidak mengharapkan lahir di waktu yang salah kan. Nah Sylvie ini sebenarnya ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang harusnya diselamatkan dari orang-orang yang asal tangkap aja. Ada satu orang yang bertanggung jawab, nanti mungkin aku akan bahas di episode selanjutnya gitu ya, atas kesalahan ini gitu. Dan aku bisa ngelihat bahwa kekecewaan Sylvie muncul di situ. Mungkin pada saat Loki dan Mobius dan juga X-15 menemui dia di McDonald 82, dia itu udah nyaman dengan hidupnya karena dia tidak ada yang tahu dia itu siapa kan. Dia tidak ada yang tahu bahwa dia itu Loki, tidak ada yang tahu bahwa dia itu adalah buronan dari TVA gitu. Karena pada saat zaman itu mungkin tidak ada superhero-superheroan gitu, atau timeline tersebut tidak ada superhero seperti timeline di kita gitu. Tapi sekarang kekecewaan itu muncul justru karena dia membantu atau dia terlibat langsung dalam sebuah permasalahan yang membuat dia tahu sebenarnya TVA ini harusnya tidak ada gitu, harusnya dihancurkan. Sementara dunia ini udah mulai semakin kacau akibat mereka yang menghancurkan He Who Remains. Bisa dibilang nggak bisa diapa-apain lagi ya dunia ini karena Kang the Conqueror sudah muncul. Tapi paling tidak dia bisa menyelamatkan dunia. Cara Loki meyakinkan Sylvie pun adalah kalau kamu cinta sama dunia kamu sekarang, artinya di tahun 82 gitu ya, justru kamu harus menyelamatkan TVA pada saat dia belum kecewa dengan TVA. Dengan cara tersebut dia akan bisa menyelamatkan apa yang dia sebut hidup sekarang, karena dia sudah senang banget sama hidupnya yang kerja di McDonald, yang menjalani kehidupan di masa lalu tanpa ada yang tahu bahwa dia itu siapa gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja yang aku bisa bahas dari Loki season 2 episode 2. Bye guys.